Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Boleh lambaikan tangannya tinggi di atas kepala, katakan shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Semuanya siap untuk menikmati hadirat Tuhan hari ini, amin. Yang siap katakan amin. Haleluya. Dan kita yakin dan percaya hari ini Roh Kudus saja yang bekerja di tengah-tengah kita, sehingga semua kita yang hadir pasti mengalami lawatan Tuhan. Amin. Amin. Kita angkat tangan sama-sama. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami semua ada sampai hari ini semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Roh Kudus. Sebab penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami sepanjang minggu ini. Dan hari ini Tuhan, kami ada di rumah Tuhan dengan penuh keberanian kami menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau menaikkan pujian, hormat, syukur, sembah hanya bagi-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak menerimanya. Mari pimpin waktu kami Roh Kudus. Pimpin waktu kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Roh Kudus bekerja bebas di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga kuasa-Mu nyata di tengah kami. Kalau Roh-Mu bekerja, maka tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Mujizat dinyatakan di tengah kami. Karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Oh terima kasih Tuhan, dan semuanya dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Coba lihat kiri kanan depan belakangnya. Katakan semangat, mari memuji Tuhan. Mari nyatakan kedahsyatan Tuhan. Sebab Tuhan kita ajaib heran dan luar biasa. Semua tepuk tangan sama-sama. Tepuk tangan di atas kepala. Lebih dahsyat lagi. Sama-sama kita mau nyanyi. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaan yang takkan tergoncangkan. Katakan Tuhan kita berlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Semua nyanyikan Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Mari cepat pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi semua. Wo oh 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 oh, wo oh 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 oh, wo oh 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 oh. Nyanyi sama-sama Tuhan kita, Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Katakan buat kiri kanan. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaan yang takkan tergoncang. Semua nyanyikan Tuhan kita berlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran.
musik memuji Tuhan. Semua lebih dahsyat. Tepuk tangan lebih dahsyat. Yang siap menari buat Tuhan katakan amin. Sekali lagi amin. Nyanyikan. Tuhan kita ajaib, kuasanya tak berubah. Pegang firman, coba katakan kuasanya dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji-janji-janji-Mu. Sekali lagi, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Sila coba nyanyikan. Pegang firman Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita, kuasanya dicurahkan bagi kita lagi, kuasanya dicurahkan bagi kita. Jemaat ikuti sama-sama. Wow, oh, 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 oh. Lagi. Wow, oh, 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 oh. Lagi. Wow, oh, 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 oh. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan dahsyat, amin. Tuhan luar biasa, amin. Dan kuasanya yang dahsyat dan luar biasa itu, katakan buat kiri kananmu, dicurahkan bagi kamu, dicurahkan buat saya, dicurahkan untuk kita semua. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari pimpin waktu kami, Roh Kudus. Oh, haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang sanggup lakukan segala sesuatu. Tepuk tangan lebih dahsyat. Haleluya. Mari nyanyi sama-sama. God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we think, greater than all we ask. He has done great things. Semua nyanyikan, lift it up, defeated the grave. Mari angkat tangan dan katakan, praise to Lord, our God is able. In His name we overcome. For the Lord, our God is able. Go! Mari katakan sama-sama. God is with us, God is on our side. He will make the way. Far above all we know, far
Mari sidang jemaat angkat suara. Our God is able. In His name we overcome. We overcome. For the Lord. Sidang jemaat saja tepuk tangan dan nyanyikan. Lift it up. Sama-sama
mau mengangkat tangan, semua tangan terangkat di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Allah yang sanggup itu hadir di tengah kita. Dia sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan, menyembuhkan, menolong. Hanya Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Mari mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Dan biar izinkan Dia pagi hari ini menjamah setiap hati, menolong setiap kita, memulihkan setiap hati, memberikan semangat kepada yang tiada berdaya, memberikan kekuatan kepada yang tiada berdaya. Angkat tangan dan terima dengan penuh keyakinan bahwa Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Mari jemaat, Yesus sanggup. Angkat tangan dan katakan memulihkan, menyembuhkan yang menderita. Katakan Dia sanggup. Sidang jemaat saja, angkat tangan dan katakan Dia. Untuk keluarga kita katakan Dia sanggup. Untuk masa depan kita katakan Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Mari sidang jemaat nyanyikan. Akan memulihkan, menyembuhkan yang menderita. Katakan Dia sanggup memulihkan. Mari serukan lagi, katakan Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan. Katakan Dia sanggup. Mari sama-sama nyanyikan. Dengan penuh keyakinan katakan memulihkan yang terluka, Dia sanggup. Oh, Dia katakan melakukan perkara yang besar. Perkara yang katakan Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Dengan penuh keyakinan kami mau katakan memulihkan
Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami sangat menikmati Engkau. Biarlah Engkau pun sangat senang kami agung dan muliakan. Tuhan, hari ini Engkau lebih mengerti. Engkau Tuhan yang tahu setiap kehadiran kami. Siapapun diri ini ada di hadapan Tuhan. Tuhan, bekerjalah, nyatakanlah keinginan-Mu. Dan satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan akan memulihkan hidup ini menjadi luar biasa. Karena Engkau Tuhan yang tetap luar biasa atas hidup ini. Urapan-Mu atas hidup ini, urapan-Mu atas hamba-Mu. Sehingga bukan karena perkataan hamba-Mu ini, tetapi kebenaran Tuhan hadir di sini. Dan membuat kami dimerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman kebenaran-Mu dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Gembala Senior ya, Bapak Pendeta Yopi Muskita, dan Bapak Gembala Junior ya, Bapak Pendeta David. Saya tahu mungkin ada klasifikasi yang saya sebut di depan. Tetapi saya percaya kami ini partner di dalam pelayanan Tuhan. Saudara, kita berterima kasih karena tidak ada kita yang berkelebihan. Ya, kita tahu pelayanan semua oleh karena campur tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan ya. Haleluya. Saudara bangga? Saudara senang mengiring Tuhan? Ya. Saya percaya kita sangat bangga karena kita punya Tuhan yang hari ini kita katakan Engkau Tuhan yang masih tetap sanggup. Engkau Tuhan yang masih tetap luar biasa. Amin. Haleluya. Sebagian mungkin ada yang mengenal saya. Ya. Tapi ada juga yang mungkin tidak mengenal saya. Jadi saya secara keseluruhan saja saya mau menyampaikan nama saya Nicholas Andre Marvin Ante. Saudara ya, wah panjang sekali ya. Tetapi itulah nama yang saya juga ketika, makanya saya sedang berurusan dengan, karena waktu saya dibuat akte karena banjir saudara, akte saya baru, nama saya disingkat sesuai KTP yang dulu karena nggak muat. Nah kali ini saudara, nama ini harus dicantumkan semua. Ya, itulah sebabnya nama saya kok panjang, saya juga enggak mengerti. Kalau mau suruh milih ya, milih yang pendek ya. Saudara, puji Tuhan ya. Sekali lagi kita ada di sini bukan karena hebat kuat kita, tetapi karena Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, tetapi saudara nama saya ini menjadi di desa saya ini nama saya sudah bukan Nicholas, jadi Nurkolis saudara ya. Ya mungkin mereka sejajarkan kali ya, pendeta kalau ini ya jadi Nurkolis saudara ya. Gereja Pantikusta saudara ya, jadi ya puji Tuhan ya. Saya tetap yakin Tuhan begitu baik, gak ada yang kusta saudara ya. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat mimbar kehormatan ini. Bapak Gembala Senior tadi juga berjumpa saya karena ada pelayanan yang harus dikerjakan. Dan saya percaya saudara, saya tadi sudah menggunakan full dress ya saudara, tetapi memang perlu ditanggalkan karena saya lihat Pak Gembala pakai kotak-kotak saudara ya, puji Tuhan. Nah hari ini saya senang, kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang ingin sekali menikmati bukan hanya hadir Tuhan, tetapi Dia menjadi bagian yang menghidupi kita. Bagian yang membuat kita menjadi orang yang bisa disempurnakan oleh Tuhan. Bagian yang Tuhan tetap lakukan hingga hari ini. Dan Dia berkata dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Dia tidak pernah berdiam diri. Dia masih terus bekerja.
Dan kita perlu juga meyakini hal ini, bahwa Tuhan yang melakukan bahagian-bahagian dalam hidup ini adalah sesuatu yang membuat kita mengerti dan memahami betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah bisa dipikir dengan akal kita. Tetapi Dia Tuhan yang sanggup dan begitu luar biasa. Saudaraku, tentunya hari ini saya ingin kita melihat sebuah kebenaran Alkitab kita. Terdapat di dalam kitab Yeremia, ya. Jadi pujian atau 1 tahun mungkin ini gembala mengambil sebuah tema besar bahwa Dia adalah Tuhan yang mampu, Dia adalah Tuhan yang sanggup. Puji Tuhan. Nah saudara, hari ini bagaimana kita dapat melihat Tuhan di dalam seluruh perjalanan yang dilakukan oleh umat yang Tuhan pilih. Sekali lagi, yang jadi persoalan di sini masalahnya Tuhan memilih mereka, Tuhan menempatkan mereka, bahkan Tuhan ingin menjadikan mereka menjadi sesuatu yang begitu sangat terbaik di atas muka bumi ini. Saudara percaya enggak? Tuhan bisa lakukan yang terbaik. Oh ya, puji Tuhan ya. Haleluya. Nah saudara, kalau saya ingin kita melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-9, ayat yang mungkin sudah sangat sering kita baca ini, tetapi bahagian ini yang harus kita miliki sebagai seorang yang terus ingin mengiring Tuhan. Haleluya. Yeremia pasal yang ke-9 saudara, di dalam ayatnya yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Yeremia sekali lagi untuk memberi ketegasan, Yeremia pasal 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, kaitan atau hal yang memang kita perlu untuk tegaskan di dalam diri kita ini. Dan hal ini mengapa bukan sekali lagi Tuhan tidak suka dengan orang yang bijaksana. Bukan Tuhan tidak suka sekali lagi dengan orang yang mungkin kuat. Bukan Tuhan tidak suka dengan orang yang kaya, saudara ya. Tetapi hal yang perlu kita perhatikan, dan hal inilah yang menjadi tolak ukur kita sebagai jemaat Tuhan yang sedang melakukan sesuatu terhadap bumi dan dunia yang kita miliki ini. Saudaraku, bagaimana kata firman Tuhan? Janganlah engkau bermegah. Nah saudara, kalau engkau mau bermegah, bermegahlah karena engkau memahami Tuhan. Saudara, kalau saya boleh mengatakan mengapa Tuhan tidak antipati dengan orang yang memiliki kebijaksanaan. Karena Alkitab menulis, kalau saudara mau melihat di dalam Alkitab ini saudara, di dalam kitab Kejadian 41 ya, kitab Kejadian 41, mungkin ada yang bisa cepat dapat ya, Kejadian 41 ayat yang ke-34. Bagaimana seorang yang dikatakan adalah orang yang bijaksana ya. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-34. Ada yang bisa tolong baca? Kalau enggak saya baca sendiri aja ya. Supaya saudara juga senang ya, puji Tuhan. Ya, Kejadian 41, baiklah. Saudara lihat mulai ayat yang ke-37. Kalau saudara lihat usul itu dipandang baik, ya
oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ya, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Saudara, ketika kekeringan melanda atau kekeringan ini akan dihadapi oleh bangsa di dalam pemerintahan Firaun. Saudara, ada seorang yang bernama Yusuf. Siapa dia? Dia orang yang terkesan begitu mengalami banyak persoalan hidupnya. Begitu banyak problem yang dia hadapi. Tetapi intinya ketika Tuhan bawa dia menjadi orang yang sekalipun dia dijual, sekalipun dia menghadapi banyak sekali tragedi hidup. Rasanya kalau saya jadi seperti Yusuf, lebih baik mati. Tetapi saudaraku yang luar biasa, bagaimana dikatakan dia dipilih oleh Firaun. Kenapa? Karena dia memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang seperti apa? Ingat, mereka begitu terkesan dengan kuat kuasa roh Tuhan yang memenuhi orang-orang ketika itu, khususnya Yusuf ketika itu. Nah saudara, Tuhan bukan tidak kagum. Bukan Tuhan yang melakukan sesuatu tanpa menyukai kebijaksanaan, jangan salah artikan. Tetapi yang Tuhan tidak menghendaki yang dikatakan dalam kitab Yeremia, bahwa ada orang-orang yang merasa bijaksana seolah-olah mereka melakukannya, dia merasa bahwa itu kemampuan hidupnya, itu kebijaksanaan hidupnya. Tetapi mari kita belajar melalui apa yang kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup. Karena Tuhan butuh orang-orang yang bijaksana. Saudara, bagaimana Alkitab menunjuk orang ini? Atau firman Tuhan mengajar kita untuk memiliki sebuah pengertian yang baik. Bahwa Tuhan juga menyukai Yusuf karena Yusuf begitu bijaksana. Dan Tuhan menginginkan Yusuf menjadi orang yang tampil dapat mengubah segala bentuk kelaparan yang 7 tahun mereka hadapi. Tetapi dia dapat ada di sana untuk melakukan sesuatu yang penting. Saudara, bukan begitu lagi, tetapi problem yang terjadi ini problem rumah tangga. Terjadi kebencian, terjadi pertikaian, membunuh. Saudara, itu dialami oleh Yusuf. Tetapi mengapa saudaraku, bagaimana Firaun yang seharusnya memberikan penghukuman bagi orang-orang yang ketika itu ada di sana, yang bukan milik dia atau di dalam penguasaan hidup yang seharusnya dia lakukan. Kenapa saudara? Karena roh Kristus yang memenuhi Yusuf. Dan Yusuf memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Jadi saudara, sekali lagi kita mengerti bahwa ini bahagian yang seharusnya kita tahu. Bahwa Yusuf diangkat bukan karena dia memiliki sebuah kebijaksanaan yang datang dari hidupnya sendiri. Tetapi saya percaya roh Kristus yang dimilikinya membuat dia memiliki roh yang begitu bijaksana. Saya yakin kalau Bapak Ibu kita banyak mendengar Alkitab tentang bagaimana seorang Yusuf yang mengalami kendala yang begitu besar di tengah keluarganya. Kita tahu itu. Tetapi saudara, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, ini bentuk kebijaksanaan yang dia miliki. Kenapa saudara? Dia menghadap ke tembok, Alkitab menulis ketika para kakak adiknya datang. Saudara, secara manusia saya baca ayat ini begitu luar biasanya. Saya percaya ketika saya dan saudara dipenuhi dengan kekuatan yang dari tempat maha tinggi, maka hidup saya dan saudara akan menjadi hidup yang lebih baik
di era ini, saudara. Kebijaksanaan adalah bagian yang Tuhan mau kita tetap miliki ketika saudara dipimpin dengan kuat kuasa Roh Kudus. Saya yakin siapapun saudara, orang yang berbicara semacam apa ya namanya, dia dapat mungkin kata-katanya baik, mungkin waduh memberi semangat, memberi dorongan, oh luar biasa ya. Tetapi saudara jangan tertipu, orang-orang ini pun menghadapi sebuah masalah dan tantangan ya. Ketika mereka hadapi, mereka tidak pernah lagi berpegang kepada apa yang disampaikannya itu. Inilah bentuk kebijaksanaan yang mungkin saja kita mungkin condongkan, banggakan, dan ini menjadi sebuah ilmu yang kita kagumi. Silakan saudara. Tetapi perhatikan bahagian yang Tuhan mau. Kebijaksanaan ini yang datang dari Tuhan, dianugerahkan melalui penguasaan dari Roh Kudus-Nya yang memberkati dia. Saudara, yang kedua, Tuhan bukan tidak senang dengan sebuah kekuatan. Kita tahu dalam kitab Hakim-Hakim, saudara, dalam kitab Hakim-Hakim ada Simson. Simson orang yang begitu kuat. Tetapi perhatikan apa yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita miliki. Bukan berarti Tuhan tidak mengindahkan sebuah atau tidak perlu kita melakukan sesuatu terhadap sebuah kekuatan. Kekuatan ini harus menjadi bagian dalam kekristenan saya dan saudara. Hari-hari ini kita bisa bertahan, hari-hari ini kita bisa terus menjalani hidup yang jauh lebih lagi baik karena kita memiliki kekuatan. Tapi saudara perhatikan apa yang dicatat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16, saudara ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Saya ingin kita melihat bagian yang luar biasa ini. Hakim-Hakim pasal 16. Di ayat yang ke-28 berkata begini, saudara ya. Hakim-Hakim 16 ya, ayat 8. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Saudara, Simson sudah kehilangan kekuatan karena dia dibujuk rayu oleh Delila. Saudaraku, Simson ini memiliki sesuatu yang super sekali. Tidak ada yang seperti dia. Itu sebabnya orang begitu cemburu dan iri. Orang Filistin ingin sekali dia ada di dalam kelemahan. Dan mereka tahu bahwa ada rahasia mengapa dia menjadi kuat. Saudara, mungkin kita banyak nonton film ya, film Simpson. Ketika rambut dicukur dan ketika film ini menyiarkan rambut itu mulai tumbuh lagi. Saudara, kekuatannya bukan ada di rambut saudara. Tetapi karena Tuhan yang menyertai hidupnya. Saudara, kekuatan kita bukan berarti kita gondrong saudara ya. Silahkan, tetapi ingat kekuatan Tuhan sekali lagi ada berpihak kepada setiap saudara dan saya. Itu sebabnya doa dari Simson, Tuhan beri aku kesempatan sekali lagi agar aku dapat melakukan bagian untuk membalaskan, karena matanya sudah tidak dapat melihat lagi. Saudaraku, sekali lagi Tuhan bukan tidak mengindahkan kekuatan. Kekuatan ini dianugerahkan dan saya percaya roh Tuhan yang memenuhi Yusuf, memenuhi Simson adalah roh yang sama memenuhi kita pagi ini. Yang membuat kita bukan hanya menjadi orang yang bijaksana, tapi kita menjadi orang yang kuat. Yang ketiga, Tuhan bukan tidak suka dengan kekayaan. Pekerjaan Tuhan bukan tidak suka uang, saudara. Saya mau katakan, tetapi saudara, kekayaan yang dimiliki. Saya ingin kita melihat ini supaya kita belajar bagian-bagian yang sangat menghidupi kita. Kejadian pasal yang ke-26. Ya, puji Tuhan. Kejadian pasal yang ke-26. Puji Tuhan, ayat yang ke-13. Haleluya. Ada siapa di sana? Kejadian 26 ayat yang ke-13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara,
yang Tuhan tidak izinkan kita miliki. Ketika kita memiliki kekayaan, kita menggunakan kekayaan ini untuk disalahgunakan. Tuhan adalah Tuhan yang memberkati. Ishak ini diberkati Tuhan. Alkitab menunjuk dia menabur, dia menanam di rumah Tuhan. Dan dia mengalami begitu banyak keberkatan Tuhan. Kian lama, kian kaya. Jangan saudara berpikir, oh Tuhan tidak suka saya kaya. Saya percaya banyak anak-anak di tempat ini yang dibina menjadi orang-orang yang menjadi kaya di dalam Tuhan. Haleluya, ya. Saudara, ini tidak pernah, karena Tuhan berkata engkau akan menjadi orang yang berbeda. Ya, tapi nikmati hidup yang benar. Hidup yang benar-benar ada di dalam sebuah koridor dari sebuah kebenaran firman Tuhan. Jadi bahagian ini sangatlah kita menolak ketika ada orang yang menganggap bahwa kekayaan itu tidaklah menjadi sebuah keinginan dari hati Tuhan. Tuhan menjadikan orang-orang ini menjadi kaya. Kenapa? Karena kekayaan yang dia miliki ini adalah kekayaan yang memberikan nama Tuhan selalu dihargai, dihormati dan sangat ditinggikan. Saudara, saya baptis jemaat Tuhan dari berbeda keyakinan. Dan sekarang dia menjadi anak Tuhan. Nah saudara, seiring dengan baptisan enak, baptisan saya kan di laut. Saudara tahu ya, saya dari laut ya. Gak percaya, ini asin saudara saya nih kalau itu. Ya, nah saudara, ketika saya harus membaptis saudara, ya pelayanan baptisan ini saya sudah melepas dompet, melepas semua. Tapi saya, saudara tahu. Lalu istri saya, karena ini ibu yang harus dibaptis, istri saya selalu ikut. Turun, ada di tengah laut. Saudara, dititiplah HP saya ini kepada suaminya. Nah suaminya tahu-tahu kita sudah berjalan, lah suaminya juga ada di belakang kita. Loh, puji Tuhan. Istri saya bertanya, Pak, HP-nya Om di mana? Waduh, lupa. Ada di sini saudara. Saudara bayangkan, mau marah saudara. Wih, jangan main-main saudara, HP itu HP mahal. Ya. HP itu bisa buka pintu saudara. Ya. Maksudnya kalau mau buka pintu saya telepon, saya udah mau sampai, tolong dibukain saudara ya. Perhatikan ini, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya. Saudara, di saat yang bersamaan ketika saya baptis, ada orang yang memperhatikan kami. Orang ini adalah orang pedagang, dia dari Tulungagung. Dia kenal saya, dikonfirmasi dia, waduh Pak, puji Tuhan. Waduh, kami sempat bercerita, kenapa Pak, kok ada kebingungan di sana, HP saya ikut dibaptis. Wah, enggak apa-apa Tuhan, ganti yang baru. Amin, haleluya. Saudara, saya bilang amin, haleluya. Saudara, dia langsung kasih 3 juta rupiah. Loh, jangan pernah kita berpikir singkat hidup ini. Tuhan kita adalah Tuhan mampu memperkaya kita. Saudara, tadi saya turun, Pak Gembala senior berkata, ini dia pendeta. Sekaligus jual beli saudara ya, gonta ganti mobil. Puji Tuhan. Ya, hal-hal yang begitu luar biasa dikerjakan tanpa saudara pikirkan sebelumnya. Perhatikan ini, semuanya ini Tuhan letakkan di dunia ini. Semuanya ini Tuhan taruh di setiap saudara dan saya. Tetapi orang-orang yang dipercayakan Tuhan inilah. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kalau engkau mau bermegah, bukan karena engkau bijaksana, bukan karena engkau kuat, bukan karena engkau kaya. Tetapi kalau engkau mau bermegah, bermegahlah di dalam engkau memahami Tuhan. Seberapa jauh kita memahami dan mengenal Tuhan? Apakah kita menjadi anak Tuhan yang hanya berkata, Tuhan, kalau engkau enggak jawab berarti aku berhenti jadi anak Tuhan. Ini sesuatu yang perlu kita kaji ulang. Ini bukan nilai yang kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara.
Ini harus kita pegang baik-baik. Ketika saudara sedang menghadapi, saudara maklum saudara ya, ada kegugupan, ada hal yang mungkin saudara sampai kehilangan. Jadi saudara, tetapi saudara sekali lagi, saudara berkata, Tuhan kenapa engkau tidak begitu menyertai aku? Semuanya harus latihan saudara, amin. Orang-orang yang di sini ini latihan semua. Mempersiapkan sesuatu itu butuh latihan. Dan semuanya itu dikerjakan tidak semua dalam keadaan yang mendadak. Tapi semuanya disetel sedemikian baik. Ini namanya sesuatu yang bijaksana. Nah saudaraku, saya mau berkata kepada kita hari ini. Kalau kita ada di dalam Tuhan, maka kita pasti akan dipenuhi dengan kuat kuasa dari Tuhan sendiri. Roh Tuhan akan membuat saya dan saudara menjadi orang yang sanggup melakukan sesuatu. Saudara lihat bagaimana Salomo di hadapan Nabi Samuel. Di hadapan Tuhan. Salomo, dia tidak minta kekayaan. Dia nggak minta umur panjang. Dia minta hati yang berhikmat, hati yang bijaksana. Tetapi walaupun demikian, apa yang terjadi dengan Salomo? Salomo jatuh di dalam dosa. Saudara perhatikan apa yang sebenarnya Tuhan sedang ingin mereka proklamirkan di kitab Yeremia. Karena mereka tidak mengindahkan Tuhan dengan baik. Mereka hanya mengukur semua dari pandangan yang bisa dilihat dengan akal pikiran mereka. Saudara lihat, mereka jatuh di dalam dosa perzinahan berhala, saudara. Mereka menyembah yang bukan Allah. Mereka sudah menukarkan dalam kitab Yeremia pasal 2 ayat yang ke-11. Mereka sudah menukarkan kemuliaan Tuhan dengan sesuatu yang tidak berguna. Mari kita pikirkan kembali kekristenan kita. Jangan ada orang yang berkata, mari engkau bersekolah kepada saya. Saya seorang yang bijaksana. Saya ingat ada seorang motivator yang cukup ternama. Tapi hilang mendadak. Kenapa? Karena ada hal yang terjadi. Saudara, tetapi di hadapan Tuhan, bagaimana kebijaksanaan yang dimiliki oleh Yusuf, dia bertahan hingga akhir. Saya percaya, saya katakan ada begitu banyak orang yang kuat dan dia tetap bertahan hingga akhir. Ada begitu banyak orang yang kaya raya, tetapi dia sangat mengagumi Tuhannya yang luar biasa. Saudaraku, renungkan baik-baik. Ketika kita harus melakukan sesuatu, bukan nilai yang esensi yang mungkin Bapak Ibu sedang pikirkan hari-hari ini. Sehingga ketika mungkin kita tidak mengalami sesuatu yang kita harapkan, kita mulai marah, kita mulai jengkel, kita mulai melakukan sesuatu. Saya sampai hingga hari ini saudara, hingga hari ini. Jemaat itu tidak menjadi lebih setia. Tetapi itu urusannya. Firman kebenaran membuat seharusnya kita menjadi orang yang bisa memuliakan Tuhan. Saudara, ayat terakhir saudara perlu kita lihat. Yeremia pasal yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-11. Puji Tuhan. Maaf. Yeremia pasal 13 ayat yang ke-11. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang. Demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi apa? Menjadi umat, menjadi ternama, menjadi terpuji, menjadi terhormat bagiku. Tetapi mereka tidak mau mendengar.
Saudara, itu sebabnya datang kebenaran. Kalau engkau mau bermegah, jangan bermegah terhadap apa yang engkau sedang miliki. Bermegahlah kepada Dia yang telah melakukan banyak perkara yang hebat dan dahsyat. Saya percaya saudara, saya begitu sangat yakin. Walaupun masa yang kita hadapi baru saja kita lewati masa yang sulit. Tetapi di sana Tuhan banyak membentuk kita. Tuhan menjadikan kita orang-orang yang begitu luar biasa. Lekatkan hidupmu dengan Tuhanmu. Ingat, Tuhan berkata mereka tidak mau. Alkitab banyak sekali di dalam kitab Yeremia yang menyebut mereka enggan, mereka sungkan, mereka enggak mau lagi mendekatkan hidup mereka dengan Tuhan mereka. Itulah yang menyebabkan. Jadi ketika saya tidak perlu mencari nama, karena di pekerjaan Tuhan bukan kita cari nama. Tetapi ketika saudara dengan Tuhan begitu melekat, nama saudara akan diangkat oleh Tuhan. Ketika engkau melekat dengan Tuhan, saudaraku, engkau mungkin orang yang dihina dan mungkin engkau orang yang terhina, tetapi engkau akan diangkat Tuhan menjadi orang yang terhormat. Mungkin engkau sedang berpikir hari-hari ini, Tuhan, begitu terbatasnya yang kulakukan ini Tuhan, hanya seperti ini biasa. Satu ayat untuk saudara. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang engkau perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya berterima kasih, saya dari Jakarta. Saudara, saya harus melayani tahun 93 saya masuk. Sekarang perkenalan kami dengan Pendeta Yopi sudah begitu sangat kental, lama. Saudaraku, secara manusia saya berhitung dengan Tuhan. Saya berhitung Tuhan. Saya pernah melayani saudara, jaraknya saya butuh transport untuk lakukan ini. Dan saya lakukan itu saudara, saya gak punya motor. Saya nggak pernah punya motor, tapi saya tidak boleh bersedih. Saya nggak boleh patah semangat. Saya nggak boleh putus asa. Saudaraku, saya pinjam motor. Ada orang bukan cuma saya pinjam om, ada kebutuhan apa, pakai motor saya om, pakai. Saudara maaf, ketika itu uang saya tinggal 5.000 tahun 90-an. Iya. 99. Saya isi bensin. Waktu saya mau isi bensin saudara, saya cuma bilang Pak 5.000. Dia nggak ngobrol, dia lagi taruh corongnya itu di mulut itu motor saya. Loh, kok terus? Loh Pak 5.000. Dia diam. Pak 5.000. Mateng aku. KTP ku tak tinggal nih pasti. Ya. Waktu KTP mau tinggal, oh enggak laku ini om. Ini nih bukan pakai KTP, harus pakai BCA. Bukan begitu. Tapi saudara, waktu saya katakan, Pak saya enggak ada uang, mohon maaf. Enggak usah bayar om, bawa aja. Enggak usah bayar. Saudaraku, saya enggak pernah berpikir itu. Tetapi Tuhan yang luar biasa sanggup melakukan itu. Saudara, jangan pernah kita kecilkan Tuhan. Pakai roh hikmat kita, roh bijaksana kita, kekuatan kita, dan seluruh kekayaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Berikan untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Jangan pernah engkau ukur dia dengan keterbatasan yang engkau miliki. Karena itu fahamilah Tuhan. 2 Petrus berkata bahwa kita sedang bertumbuh. Hendaklah engkau bertumbuh di dalam pengenalanmu akan Tuhan yang benar. Banyak Tuhan, tapi Tuhan yang benar. Harus
saudara temui setiap waktu. Dia bukan Tuhan. Oh saudara, ada batuan, saya suka kecewa kalau batuan bilang, waduh Brur, telepon Brur kok begitu berat ya. Kenapa? Enggak diangkat. Kenapa? Aduh ini, waduh kayaknya menghubungi Tuhan jauh lebih dekat. Memang karena Tuhan saya bilang, saya bukan Tuhan. Ya saudara, tetapi saudara, kondisi yang kita hadapi hari-hari ini memang berat. Tetapi jangan pernah lihat itu. Perhatikan Tuhanmu yang mampu. Ketika Dia mengutus maka Dia sanggup melakukan segala perkara. Di luar akal pikir manusia kita yang terbatas. Pelayanan Tuhan tetap berjalan. Dukung dalam doa, dalam waktu singkat izin akan diberikan. Terus berdoa, tidak ada perkara yang sukar. Jangan pernah ukur Tuhan hanya sebatas saudara berhitung sama Tuhan, silakan. Tapi jangan pernah berhitung, karena 5 ketul roti 2 ekor ikan dibawa di hadapan Tuhan, mengucap syukur. Dia mampu mencukupkan kebutuhan mereka 5.000 orang. Masih sisa 12 bakul. Jangan pernah saudara tidak punya kesan yang luar biasa terhadap Tuhan yang baik. Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan berkati kita. Kita sudah terima kebenaran ini. Dan saya percaya Dia Tuhan yang tetap sanggup hingga hari ini. Dia Tuhan yang sanggup. Dan tidak ada kesanggupan di luar Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saya undang kita berdiri saudara. Mungkin ada lagu yang dipersiapkan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Haleluya. Lewati lembah air mata, tetap arahkan hatimu kepada Tuhan. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Aku percaya. Haleluya. Haleluya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya. Ada yang ingin mungkin secara khusus didoakan, silakan saudara berdiri di hadapan. Ada yang mungkin butuh untuk didoakan, maju dengan percaya, maju dengan iman bahwa engkau sedang ada di hadapan Tuhan yang Maha Sanggup melakukan segala sesuatu lebih baik. Haleluya, haleluya. Saya undang saudara yang mau maju, silakan maju. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya, haleluya. Jangan malu, jangan ragu. Saudara datang di hadapan Tuhan, memohon, meminta, karena Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya, ya Tuhan, ku percaya. Haleluya.
bersama-sama dan katakan aku percaya Tuhan. Katakan untuk setiap janji firman-Nya. Angkat tangan dan katakan aku percaya. Aku percaya kemenangan sudah kau jamin. Katakan aku percaya. Mari sebuah sidang jemaat sekali lagi. Angkat kedua tangan dan katakan, ya Tuhan. Jemaat, katakan aku percaya Tuhan. Apapun yang terjadi aku percaya. Kami mau memahami-Mu Tuhan. Aku percaya. Sidang jemaat, nyanyikan kepada Tuhan firman-Mu. Katakan aku percaya Tuhan. Kemenangan untuk hidupku, untuk keluargaku, untuk semuanya Kau jamin. Sekali lagi sidang jemaat saja nyanyikan, ya Tuhan. Katakan aku percaya Tuhan. Kami percaya sebab orang benar hidup karena percaya Tuhan. Sebab kami hidup karena kami memahami-Mu Bapa. Katakan aku percaya. Mari kita sama-sama nyanyikan firman-Mu. Katakan aku percaya. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Katakan aku percaya. Aku percaya. Mari angkat tangan sekali lagi, katakan dengan yakin. Kemenangan sudah Kau jamin. Angkat tangan dan katakan, aku percaya. Berikan tepuk tangan lebih dahsyat. Lebih dahsyat lagi. Semua mengangkat tangan kanan tinggi di atas kepala dan katakan aku percaya Tuhan. Mari sama-sama katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Yes, amin Tuhan. Haleluya. Engkau baik ya Tuhan Yesus, bahkan teramat sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahwa sampai hari ini Engkau terus mengingatkan kami, meneguhkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini kami benar-benar dikuatkan kembali, kami diteguhkan kembali, kami disadarkan kembali Tuhan. Bahwa kalau kami bermegah karena kami mengenal Tuhan, memahami Tuhan. Kami bermegah karena Yesus ada di dalam kami, yang memampukan kami, menjadikan kami kuat, menjadikan kami berhikmat, menjadikan kami kaya, menjadikan kami dapat menanggung, melakukan segala sesuatu karena Kristus Yesus yang memampukan kami, karena Roh Tuhan yang terus menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memakai hamba-Mu Tuhan, Pendeta Niko Tuhan.
Tuhan biarlah terus memberkati pendeta Niko Tuhan, memberkati pelayanannya, memberkati rumah tangganya, memberkati anak menantunya Tuhan, memberkati kesehatannya Tuhan, memberkati apapun yang beliau kerjakan dengan tangannya, kemanapun beliau pergi melangkahkan kaki, Tuhan beserta dengannya, Tuhan memimpin dan memberkati, membuatnya berhasil ya Tuhan Yesus. Dan apa yang menjadi pengharapannya, doanya, Tuhan jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupannya seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus tambahkan hikmat pewahyuan ya Tuhan. Urapan yang baru terus berlimpah-limpah tercurah dalam kehidupannya. Berkat jasmani, rohani, materi, hikmat, sukacita, damai sejahtera Allah berlimpah-limpah dicurahkan dalam kehidupan pendeta Niko ya Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau sudah memimpin kami, melawat kami, menjamah kami, meneguhkan, menguatkan kami Tuhan. Dari ibadah ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya Kau melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk anugerah kepercayaan, perkenanan-Mu bagi kami. Kalau kami sampai hari ini boleh melayani Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, semua hanya karena Engkau ya Tuhan Yesus, bukan kuat dan gagah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan, memberikan waktu, tenaga, pikiran, karena mereka tahu semua datangnya daripada Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka kembali berlipat kali ganda Tuhan. Baik itu worship leader, singer, musician, multimedia, sound, satgas, usher, pendoa Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa ya Tuhan dalam pelayanan-Mu di gereja tempat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir, yang hari ini datang, baik pun yang tidak hadir, dan apapun aktivitas mereka pun Tuhan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus beracara, Tuhan yang terus memimpin, Tuhan yang terus menuntun ya Tuhan. Sehingga Tuhan melalui gereja ini banyak jiwa yang diselamatkan Tuhan. Setiap program, setiap kepengurusan di dalamnya Tuhan Yesus memberkati. Segala kebutuhannya Tuhan mencukupkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Nah, Tuhan sudah memilih menetapkan mereka. Tuhan yang pasti dan selalu beserta dengan mereka, mencukupkan, mengurapi, memberkati mereka Tuhan dalam kesehatan mereka, dalam rumah tangga mereka, anak cucu menantu mereka Tuhan, pelayanan mereka, dalam semua hal Tuhan memberkati mereka Tuhan. Apa yang dikerjakan dengan tangan mereka, kemanapun mereka pergi melangkahkan kaki, Tuhan beserta. Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Yang menjadi doa, pengharapan, pergumulan mereka Tuhan jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupan mereka seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis yang ada di tempat ini Tuhan, para penatua, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka Tuhan. Tuhan memakai mereka dengan luar biasa. Roh hikmat pewahyuan Tuhan curahkan bagi mereka Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan mereka, rumah tangga mereka, anak cucu menantu, cicit mereka Tuhan. Pelayanan, usaha, pekerjaan, bisnis mereka Tuhan Yesus memberkati dengan berlipat kali ganda ya Tuhan Yesus. Tuhan seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Yang menjadi pengharapan, pergumulan mereka, yang menjadi tujuan mereka Tuhan jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupan mereka seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan sinode gereja kami GKIN yang ada di Malang, dan ketua sinode dan seluruh kepengurusannya sampai ke majelis daerah. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini Tuhan. Tuhan urapi bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bangsa ini Tuhan akan terus pakai Tuhan. Tuhan akan memulihkan, dan kami percaya akan ada banyak
anak-anak Tuhan yang dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Dan seluruh bangsa ini pasti diberkati. Mereka semua akan bertekuk lutut dan dengan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Berkati juga Tuhan Bapak Presiden Jokowi beserta wakil dan seluruh jajarannya sampai ke RT RW dan seluruh aparatur negara. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk sinode pelayan Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi ini, bahkan sampai ke penghujung-penghujung bumi. Tuhan memberkati mereka, Tuhan beserta dengan mereka dan membuat mereka berhasil seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan Tuhan. Tuhan beserta dengan mereka, apa yang menjadi pergumulan pengharapan mereka Tuhan jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupan mereka seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk PPA, untuk Panti Asuhan Kasih Allah, juga Yayasan Kasih AGP. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan. Juga setiap yayasan, organisasi ataupun setiap orang yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami di gereja, di yayasan, di PPA. Tuhan memberkati panti, memberkati mereka kembali berlipat-lipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami sebentar akan memberikan persembahan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang sudah memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan kesadaran penuh bahwa semuanya miliknya Tuhan. Dan kami mau taat melakukan firman Tuhan untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang sudah memberi, berkati kembali ya Tuhan, seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Dan Tuhan memberkati Tuhan untuk majelis bendahara yang mengatur, mengolah keuangan gereja. Tuhan berkati mereka, curahkan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga mengatur, memanage segala sesuatunya dalam hikmat-Nya Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini tidak hadir, yang hari ini pun hadir, mereka rindu untuk pergumulan-pergumulan doa mereka, pengharapan-pengharapan mereka dalam usaha, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, dalam segala hal. Tuhan jamah, Tuhan hadir dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan melawat, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan mengangkat mereka Tuhan menjadi seperti yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati kesehatan kami, masa depan kami, jodoh kami, buah kandungan kami, sawah ladang kami, adonan kami, pergudangan kami, usaha bisnis kami, pendidikan kami, rumah tangga kami, anak cucu menantu kami. Tuhan Yesus memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Tuhan yang hari ini tidak bersama dengan kami, tapi beliau melayani Tuhan di pos PI yang ada di Gunung Tuhan. Tuhan terus berserta dengan beliau. Tuhan memberkati, melindungi, menjagai beliau Tuhan. Sehingga Tuhan, jemaat yang ada di sana pun Tuhan memberkati mereka. Tuhan memakai mereka seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kita angkat tangan tinggi di atas kepala. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus tercurah berlimpah-limpah dalam seluruh kehidupan kita. Dari saat ini sampai Yesus datang kali kedua mendapati kita sebagai hamba yang taat dan setia melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Amin. Ibadah sudah selesai, silahkan duduk kembali. Ambil saat teduh sejenak mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Amin. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Pendeta Nicholas Ante. Biarlah Tuhan Yesus terus memberkati dan memakai lebih luar biasa lagi. Ya, jangan kapok-kapok Pendeta Niko untuk diundang kemari lagi. Ya, Tuhan Yesus terus memberkati beserta dengan Om Niko. Salam buat tante, juga anak-anak, juga jemaat semua yang ada di GPDI Prigi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semua diberkati siang hari ini, amin. Yang diberkati dengan semangat katakan amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Demikian ibadah telah selesai, kita akan sama-sama mendengarkan warta jemaat sebelum kita pulang kembali ke rumah masing-masing. Semua tetap bersemangat, amin. Amin. Waktu saya berikan kepada tim multimedia, kita akan menyaksikan sama-sama. Shalom Agape People, bersyukur hari ini kita memasuki minggu ketiga bulan September. Saya percaya bahwa kita semua selalu ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Agape People, kami juga menghimbau dan mengingatkan kita semua untuk hadir ibadah before time atau hadir sebelum waktu ibadah, dan juga tetap bijaksana menggunakan handphone selama ibadah berlangsung. Kita bisa men-silent atau mengubah nada dering menjadi mode getar supaya kita bersama-sama bisa menikmati hadirat Tuhan selama kelangsungan ibadah. Kami juga mengingatkan kembali bagi setiap kita para pelayan Tuhan dan juga setiap jemaat Tuhan untuk hadir di ibadah Praise and Worship setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Bagi setiap pelayan Tuhan khususnya yang tidak bisa ikut hadir di ibadah Praise and Worship, dapat mengikuti ibadah Praise and Worship secara virtual namun dengan persetujuan Bapak Gembala Muda David Nevel Muskita. Kami juga mengundang anak Bapak Ibu Saudara yang berusia di bawah 12 tahun untuk dapat ikut hadir di ibadah Sunday School atau ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Dan juga setiap kita yang berjiwa muda dan remaja untuk ikut hadir di ibadah youth setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Demikian warta minggu ini, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu, selamat menikmati waktu dengan keluarga. God bless you everyone.